Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin arrahimakumullah. Alhamdulillah, siang ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri panggilan salat Jumat berjamaah. Semoga semakin hari Allah Subhanahu wa taala terus memberikan karunia kepada kita yang juga diiringi dengan menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarangannya, alias taqwallah. Ma'asyiral muslimin arrahimakumullah. Setelah melaksanakan salat 5 waktu, kita terbiasa berdoa seperti doa yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Pertanyaannya, bagaimana agar kita terhindar dari siksa neraka? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghindarkan kita dari siksa neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad juz 7 halaman 53. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hurrima 'alan nar kullu hayyin layyinin sahlin qaribin minan nas. Artinya, diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah serta dekat dengan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyarul muslimin arrahimakumullah. Berikut 4 golongan atau mereka yang memiliki perangai istimewa dan nanti akan dibalas dengan surga. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. 4 golongan tersebut adalah: pertama, rendah hati, tidak sombong, serta tanpa meremehkan. Bahwa golongan pertama orang yang tidak masuk neraka adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang tidak meremehkan orang lain. Menurut Abu Hatim dalam kitab Raudhatul Uqala, wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati atau tawadhu dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu meningkat derajat dan posisinya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Artinya, tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah
akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ahmad. Berbeda dengan orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya melebihi terhadap orang lain, merasa dirinya paling benar, ia tidak akan dapat merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih Muslim juz 1. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Artinya, tidak akan masuk surga seseorang yang hatinya terdapat seberat biji kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Mengapa orang yang sombong tidak dapat masuk surga? Menurut Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya, karena sombong menjauhkan seseorang dari akhlak seorang mukmin. Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ia tidak memiliki sikap rendah hati, erat dengan ujaran kebencian, sikap dendam, marah, iri, dan dengki. Ia juga sulit menerima nasihat kebaikan, tidak dapat menahan diri dari amarah, mudah mengumpat, dan meremehkan orang lain. Orang sombong dekat dengan sikap tercela, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Artinya, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Agar terhindar dari kesombongan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyisihkan hartanya setiap hari 1 dirham untuk memberi makan kepada umat Islam yang membutuhkan serta makan bersama mereka. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Sifat kedua yang akan menjauhkan kita dari siksa neraka adalah layyin, lemah lembut dan santun. Menurut Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari juz 6 dijelaskan bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 156, ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Artinya, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau Muhammad lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Quran surat Al-Imran ayat 159. Al-Imam At-Tabari menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, mudah dan penuh dengan kebaikan. Nabi selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang yang berdosa dan bersikap lunak terhadap umatnya. Seandainya Nabi Muhammad SAW bersikap keras dan kaku, tentu umat akan meninggalkan Nabi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya, sehingga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Nabi mengasihi terhadap umatnya. Tidak hanya itu, sikap lemah lembut dan kasih sayang merupakan prinsip dan pokok dari sebuah kebaikan. Terbukti, orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia terhalang untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 4 halaman 2003. May yuhramil rik yuhramil khair. Artinya, barang siapa yang tiada memiliki kelembutan, baginya tiada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, orang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia akan terhalang dari segala kebaikan. Karena kebaikan tiada bisa dilakukan kecuali
dengan kelembutan dan kasih sayang. Masyarul ikhwan ar-rahimakumullah. Sifat ketiga yang akan menyelamatkan kita adalah sahlun, yaitu mudah membantu orang lain. Kalangan ini ringan tangan, gemar membantu kalangan lain, baik dengan tenaga, pikiran, maupun harta. Ia ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Apalagi di masa banyak terjadi musibah saat ini. Mengapa orang yang ringan membantu saudaranya diharamkan masuk neraka? Karena orang mau memudahkan dan membantu kesulitan orang lain akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Termasuk kemudahan masuk surga dan terhindar dari neraka. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 4 halaman 2074. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa man yassara 'alal mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhih. Artinya, barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa yang membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah ikhwan ar-rahimakumullah. Sifat keempat yang akan menyelamatkan adalah qarib, yaitu pandai berkomunikasi. Dalam artian yang bersangkutan akrab, dekat, mengeluarga, pandai berkomunikasi, menyenangkan dan murah senyum. Selalu menebar salam jika bertemu dengan orang lain. Karena banyak ajaran Islam yang mengajarkan agar manusia saling akrab, dekat dan mengeluarga. Hal ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman 12. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidak sempurna iman dari kalian hingga kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi juga menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Adabul Mufrad juz 1 bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabbu. Artinya, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mengasihi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Imam Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin juz 2 menjelaskan bahwa memberikan hadiah kepada saudaranya sangat dianjurkan oleh agama dengan tujuan untuk merekatkan persaudaraan dan kasih sayang. Merekatkan persaudaraan dan persahabatan merupakan salah satu ajaran agama Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak masuk neraka adalah selalu menjadi manusia yang rendah hati, lemah lembut, memberikan kemudahan dan akrab dengan orang lain. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang haram masuk neraka dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي من علينا بالدين القويم وهدانا إلى صراط المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة السر والإجهار، والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وكثرة الصلاة على النبي المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات ومن أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم يا أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال مخبرا وآمرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وعلم المهتدين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا حبيب الله ورسوله وأمينه على وحيه وتنزيله أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته والمهتدين بهديه المتبعين لسنته، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين أئمة المهتدين سادتنا ذوي قدر جليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه الطاهرين أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا بذكرهم منتفعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من ولته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وغزر أمطارنا وأرخص أسعارنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعم يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.